Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa hari ini memang melihat banjir dengan hujan yang cukup deras di Jabodetabek, dan kita tinggal di Jabodetabek sini cukup lama, dan kita juga menjadi orang Indonesia sudah lama. Namun kita lihat satu hal yang mendasar dan kadang-kadang menggelitik dalam pikiran cara berpikir kita. Saya juga berpikir kenapa 5 tahun kan dilakukan pemilihan presiden, tapi khusus di Jakarta karena saya cukup lama udah merantau ada di kota ini dan mengikuti perkembangan di Jabotabek cukup lama, dan kita melihat bahwa proses-proses pemilihan umum pemimpin di wilayah kita masing-masing di seluruh Indonesia, dan khususnya saya ada di daerah Jakarta, itu mulai perkembangan yang saya melihat berarti itu semenjak Pausi Bowo, Gubernur Pausi Bowo, dengan mau pergantian pemilihan itu masuk Pak Jokowi, Pak Ahok, dan ada debat-debat kandidat dengan program-program mereka. Dari situlah Prof, kita melihat bagaimana pemimpin punya aware, punya care terhadap, punya emosi yang cukup mendalam untuk bagaimana mengubah kota ini. Mungkin dia punya pengalaman pribadi, punya cara berpikir pribadi. Mungkin dia melihat kota ini pakai pesawat yang lebih tinggi atau pakai helikopter yang lebih rendah bisa turun naik, atau itu saya pakai ilustrasi, atau seperti apa dia dengar dari radio, dari TV, mungkin seperti itu sehingga dia punya uh, emosi tersendiri untuk ingin membangun kota itu. Perjalanan itu saya perhatikan, apalagi dalam 2-3 hari ini banjir mulai menggenangi Jakarta, Jabotabek. Kita berpikir sampai kapan kehidupan, padahal kota ini kota udah besar, kota besar Jakarta, yang harusnya dia tidak harus bicara dalam klaster-klaster klaster yang mungkin banyak air masuk ke rumah, atau klaster mungkin di daerah oke lah, karena manajemen itu orang belajar dari kota terus ke daerah. Jadi daerah kota sendiri aja seperti itu, apalagi kita berpikir bagaimana di daerah sana. Makanya kemarin banjir di Sumatera, banjir di Aceh, di Padang, itu daerah aja orang, kebanyakan orang bisnis ada di Jakarta yang punya perusahaan-perusahaan besar, mereka pergi operasi di daerah, menghabisin kayu tambang di daerah-daerah, dan mereka punya bisnis itu berkembang menjual ke luar negeri, yang kita seringkali amati lihat kenapa mereka ada tinggal di Jakarta tetapi kota ini tidak dibangun dengan bagus. Kota ini cuma berputar begitu-begitu saja, satu pemimpin naik datang begitu, satu pemimpin naik datang begitu. Saya melihat perkembangan ini semenjak Pak Jokowi, Pak Ahok, mereka memang punya hati, punya care benar tentang kota ini mau bangun. Tapi kan mereka diadang oleh politik, mereka diadang oleh kelompok-kelompok yang tidak suka wilayah hidup ekonomi mereka itu dihilangkan atau dibikin telanjangin, atau semacam orang ilustrasi saya orang tinggal dia, kita bisa lihat akuarium itu ada ikan. Jadi Pak Jokowi, Pak Ahok itu mereka mau hidup itu seperti di akuarium, ikan langsung kita lihat di manajemen terbuka. Tetapi ada orang-orang yang hidup di Jakarta itu tidak mau seperti itu, karena mereka mau ada manajemen gelap di belakang yang mereka boleh bermain dengan bisnis mereka, dan mereka pegang aparat, pegang pejabat-pejabat itu semacam intervensi dalam bisnis mereka. Itu yang mereka nggak mau kehidupan seperti itu. Itu yang saya perhatikan dari, kalau lihat hari ini banjir di Jabotabek masih genangin, ya bukan Pak Ahok, Pak Jokowi nggak pernah kerja. Pak Ahok, Pak Jokowi mereka bekerja dan mereka punya care terhadap kota ini. Karena saya tahu, saya orang yang hidup di lapangan, lihat bagaimana mereka bisa bikin pancang-pancang di beberapa titik, beberapa kali yang mereka bikin itu, kali itu sekarang bagus, tidak ada banjir, tapi kan
seluruhnya belum selesai, tapi mereka sudah dihadang oleh politik, sehingga politik merusak tatanan kepemimpinan, nalar berpikir mereka, sehingga mereka cuma bisa wassalam aja. Selama tinggal kota Jakarta dan selama tinggal Jabotabek, kamu akan mengalami hal yang semacam itu dari tahun ke tahun kalau pemimpin tidak akan naik seperti mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.